Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara Ngopi Seru. Kita ngobrol seru seputar bisnis dan kehidupan. Sahabat seruput, Ngopi Seru kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu anak muda yang keren banget, seorang entrepreneur muda di bidang bisnis kesehatan. Oke, mau tahu siapa dia? Kembali lagi saya ingetin, nggak pernah bosan saya ingetin, ya kan? Subscribe YouTube channel saya yang di bawah sini, Rio Christian. Ditunggu like dan komennya, dan juga jangan lupa pencet lonceng yang di sebelah kanan. Sehingga setiap episode yang tayang dari YouTube channel Rio Christian, teman-teman pasti orang pertama yang tahu. Nggak perlu panjang lebar. Tamu kita kali ini adalah Made Perdana Jagger. Yeay bro, salam COVID bro. Thank you banget loh udah mau hadir di acara Ngopi Seru. Tapi sebelumnya sahabat seruput, kalau ngobrol pakai masker itu capek banget ngomongnya. Oke, apalagi kalau cepet. Jadi saya izin sama bintang tamu saya untuk buka masker. Oke? Tapi tetap kembali saya ingetin, inget CMI, ya kan? Bukan CEO Millennial Insight, tapi cuci tangan, memakai masker, dan ingat jaga jarak. Sehingga kalau kita bisa melaksanakan protokol itu, mudah-mudahan keluarga kita terjaga, diri kita terjaga, dan lingkungan sekitar kita juga terjaga dari yang namanya efek pandemi COVID. Bro, sebelum kita mulai, ya kan, di acara Ngopi Seru itu ada ritualnya. Oke, ritualnya itu kita tos ngopi, ya kan, biar panas dulu nih, ya kan, tos brother. Wah enak banget kan kopinya, enak. Di BPR Kas. Nice. Enak. Ya bro, cerita dong. Bro ini adalah salah seorang entrepreneur muda yang menurut saya sangat menginspirasi. Kenapa? Karena dari list beberapa bintang tamu yang kita punya, nama bro itu salah satu juga yang tinggi peminatnya. Tolong dong hadirkan ownernya atau foundernya Indobat. Kita tahu nih kalau kita ngomong bisnis apotik di Denpasar, Indobat itu luar biasa. Jaringannya udah 13 apotik. Bener gak? Bener. Oke, bener. Cerita dong bro, gimana sih seorang bro Jagger dari awal yang sekolahnya farmasi, ya kan, bisa membangun jaringan apotik yang lumayan banyak di usia yang hari ini masih muda banget. Dulu awalnya itu kan saya lulusan farmasi, masuknya itu 2010, saya lulus S1 itu 2014 dan selesai kuliah apoteker lagi 1 tahunnya di 2015. Jadi begitu saya lulus, saya langsung coba untuk bikin outlet Indobat yang pertama. Jadi dasarnya dulu kenapa saya bikin berniat untuk jualan itu karena memang cita-cita saya dari kecil pingin berdagang, tapi waktu itu belum tahu mau jualan apa. Jadi sebelum kuliah itu waktu SMA nggak tahu mau jualan apa. Kemudian kebetulan dapat kuliahnya di farmasi, oh ya udah deh saya bikin bisnis di bidang retail obat-obatan. Tahun berapa tuh bro? 2015 lulus, ya. Official pertama kali apotek Indobat berdiri 2015. Baru lulus itu langsung bangun? Ya. Wih berani banget. Hari itu yang terpikir, karena ini penting nih, yang nonton hari ini sahabat seruput juga mungkin yang hari ini juga baru lulus bro, ya kan? Belum tahu, apalagi kondisi COVID hari ini nggak semua bidang usaha hari ini buka lowongan kerja, ya kan? Artinya harus berpikir gimana mau jadi entrepreneur di bidang apapun. Hari itu kepikiran apa bro? Sehingga akhirnya oke, gue mau buka apotek. Jadi karena saya juga mempersiapkannya itu dari pas kuliah juga. Jadi waktu kuliah saya nyambil, kalau saya nggak belajar di tempat orang, saya nggak tahu gimana sih bekerja dan mengurus outlet apotek itu. Jadi saya memutuskan waktu kuliah saya sambil kerja. Jadi pagi saya kuliah, sore saya kerja sambil belajar di sana bagaimana proses menjalankan apotek seperti itu. Tapi ya itu kalau kita bekerja kita nggak tahu dalamnya, cuma tahu permukaannya aja. Selebihnya belajar pas sudah nyemplung. Susah nggak waktu bangun pertama? Waktu bangun pertama, kalau dibilang susah, saya tidak merasa susah karena bagi saya itu menyenangkan. Jadi saya tidak merasa itu menyulitkan. Saya membangun itu karena happy aja. Gitu. Oh, karena happy. Iya. Nah, hari itu modalnya berapa? Saat itu modal pribadi. Jadi saya punya ide untuk bikin apotek. Saya cerita sama teman, bantu dong, saya nggak mampu nih sendiri gitu. Akhirnya ada teman, ya udah nih saya kasih uang, nanti outlet ini kita bagi hasilnya, untungnya berapa kita bagi. Gitu.
Jadi dari saya sendiri, saya waktu itu izin minta sama orang tua karena saya nggak punya duit. Jadi selama bekerja itu gaji UMR habis selalu. Selalu nggak bisa nabung saya gitu. Jadi saya cerita sama orang tua, ini saya sudah ketemu teman-teman partner yang siap cuk-cukan. Kalau saya mau patungan. Oke. Jadi saya cerita sama bapak, ya nanti bapak sisanya lengkapin. Jadi waktu itu habisnya saya pribadi habis 50 juta. 50 juta. Starting Indobat pertama. Lokasi di Tukat Buaji. Tukat Buaji. Sesetan. Nah, dari satu ya kan akhirnya berdiri 2015. Termasuk cepat loh. Dalam waktu 5 tahun udah 13 outlet berdiri. Ya. Dimana kan nggak tahu mau setup pertama apa memang diajarin pada saat sekolah farmasi kalau mau bangun apotik caranya A, B, C, D atau DD Jegir belajar dari mana? Kalau diajarin sih di apotik di tempat di kuliah, di sekolah diajarin seperti manajemen aja, modelnya itu kayak bagaimana cara pengadaan barang, bagaimana nentuinnya, tapi kita tidak belajar bagaimana pengurusan izin, bagaimana kita marketing, bagaimana akuntansi. Nggak diajarin gitu. Jadi saya bikinnya itu ya memang bodoh-bodohan aja. Jadi beli barang 1.000, jual 1.100, 100-nya untung, pakai biaya sewa dan operasional, sisanya boleh diambil kayak gitu aja dulu. Sampai akhirnya ya berkembang. Nah, dari outlet pertama ke outlet kedua dan selanjutnya di tahun keberapa? Outlet kedua setelah 1 tahun. Setelah 1 tahun. Dan itu juga sistemnya saya tidak membangun sendiri. Saya selalu berpartner dengan kawan-kawan, teman-teman kuliah yang kita ajak dulu gerada geruduk lah. Yang dulu begajulan main rame-rame, akhirnya diajak mereka untuk bergabung kolaborasi. Berarti dari outlet kedua sampai hari ini ke-13. Ya. Nah ini penting banget nih, sahabat seruput. Dapat satu pembelajaran penting pada saat anak muda sekarang tuh suka banget yang namanya kolaborasi. Artinya keterbatasan setiap orang punya, tetapi jangan sampai keterbatasan itu membuat kita tidak berani melangkah lebih jauh. Contohnya hari ini nih, saudara saya Bro Jegir, dia bisa membangun outlet jadi kolaborasi dengan teman-temannya, kemudian modal patungan sampai akhirnya hari ini total udah 13 outlet. Apa perbedaannya, ya kan? Kalau kita ngomong hari ini ngomong bisnis farmasi, Bro, lawannya tuh banyak banget. Saya bilang istilahnya red ocean. Kompetisinya terlalu ketat. Satu, lawannya jaringan nasional, ya kan? Ya kita nggak usah sebut mereknya yang warnanya biru. Terus ada lagi jaringan nasional warnanya hijau. Satu lagi warnanya agak merah marun. Itu aja udah berapa banyak? Belum apotek yang bersifat pribadi masing-masing. Bagaimana caranya bisa mengembangkan sampai hari ini dalam 5 tahun bisa 13 outlet? Yang di sistemnya gimana yang dilihat? Jadi yang keunggulannya kita itu kita bikin memang harga kami tidak yang paling murah, tapi sistem layanan kami karena banyak teman yang dulu berpengalaman di BUMN untuk bisnis farmasi juga kita ajak gabung. Jadi pelayanan kami standarnya sama yang warnanya kayak biru itu. Ya, Oke. Habis itu kemudian dari harga kita tekan serendah mungkin di marginnya, tapi masih bisa untuk menutupi operasional. Dan kenapa bisa rendah? Karena kami di manajerial, di direksi tidak ada gaji. Direktur 0 gaji, komisaris 0 gaji juga. Jadi kita tekan di sana untuk menarik investor lebih banyak. Jadi kita cukup dari dividen saja seperti itu. Sampai hari ini masih nggak gajian? Nggak gajian. Wow, luar biasa. Jadi artinya kembali lagi kepada pelayanan. Pelayanan yang harus ditekankan maksimal walaupun harganya pun ya tetap masih kompetitif tapi tidak mengorbankan pelayanan. Terus yang kedua pelajarannya adalah siap komitmen berkorban di awal. Kalau nggak ada yang namanya CEO komisarisnya digaji, nggak ada 13 outlet ya? Nggak ada 13 outlet. Ya, sahabat seruput ya, dengar pengorbanan yang namanya entrepreneur. Jangan lihat hari ini gampang udah berdiri 13 outlet apotek Indobat. Tapi ya perjuangan dan pengorbanan beliau dan timnya. Nah pertanyaan selanjutnya begini bro. Hari ini posisinya Indobat udah 13 outlet. Yang saya dengar ada sistemnya di franchise, benar nggak? Ya, jadi bukan franchise sih. Jadi saya bekerja sama dengan orang, dengan pemodal, kita kerjasama, kita murni bagi hasil.
Jadi dengan persentase yang sudah ditentukan kita bagi hasil dari sana aja, tidak ada franchise fee, tidak ada, kemudian jangka waktunya tidak ada. Jadi saya ketemu dengan pemodal, kita bikin PT baru. PT ini adalah sebagai pemilik outlet yang kita bangun. Ini dari sana aja kita bagi hasil. Tapi semuanya sama di depannya Indobat. Ya, semua sama. Cuman PT Semua pemiliknya sama. Tetapi pemiliknya beda-beda. Ya. Tapi mereka semua tetap ngambil dari satu distribusi obatnya tetap dari tempatnya Bro, atau masing-masing boleh bergerak sendiri. Kita distribusi, kita harus, karena ada regulasi yang ketat, kita beli barang itu harus di distributor resmi. Oke. Jadi kita tidak boleh dropping antar outlet, itu sebenarnya tidak diizinkan. Karena kan izinnya untuk apotek itu adalah pelayanan, bukan distribusi. Jadi kita belinya di distributor yang memang resmi. Cuman di bisnis farmasi itu distributor ada banyak. Jadi produk A distributornya ini gitu, sudah terkelompokkan. Berarti masih buka peluang dong. Hari ini Indobat hanya ada di Denpasar. Di kabupaten lain belum ada? Badung ada, Singaraja masih pembangunan, sama di Gianyar masih membangun. Belum. Oke. Tapi ke depannya masih buka peluang kalau ada yang mau ngajak kerjasama? Masih. Kalau saya masuk boleh? Boleh. Oh boleh, oke. Iya, sahabat seruput. Jadi kalau kayak hari ini nonton, ya kan, kemudian bingung, punya duitnya banyak nih, tapi bingung mau dibikin bisnis apa, ya kan? Mau nyoba di bisnis industri farmasi, jual beli obat, silakan. Hubungin nih, anak muda adik saya ini keren banget dengan Bro Jeger, ya kan? Yeah. Dia jago banget untuk mengelola apotik. Oke, kalau kita ngomong bisnis apotik, sedikit ngulik. Persentasenya tipis banget untuk obat? Tipis. Tipis banget. Menurut saya itu tipis dibandingkan bisnis-bisnis lain. Kita net profit margin yang kecil. Nah tapi Indobat udah mulai, ada beberapa apotik lain kan dia kalau mau rame harus kerja sama dokter. Dokternya tuh buka praktek di situ. Indobat nggak gitu mainnya? Sebelumnya saya belum main, jadi masih fokus di outlet-outlet yang lama. Kita masih fokus ke retail saja tanpa kerjasama dengan dokter. Nah, tapi setelah saya sharing, ketemu dengan senior yang sudah duluan berkecimpung di bisnis farmasi, disarankanlah coba andalkan resep juga, jangan main di retail aja. Jangan cuma ngandelin ada customer datang. Ya, Oke. Jadi setelah dapat masukan seperti itu, outlet yang baru dan lokasinya cukup luas, kita isiin tempat praktek dokter. Oh, ada beberapa udah mulai? Ada, sudah mulai. Sebelumnya nggak ada. Keren. Nah, Bro, kalau ngomong hari ini pandemi COVID, ya kan? Pandemi COVID hari ini ngaruh nggak sama omset? Ngaruhnya ngaruh ke positif apa ngaruh ke negatif? Kalau ngaruh sih berpengaruh ya, Bli. Jadi saat awal pandemi itu kita sempat melonjak tinggi, tapi kemudian supply dari pabrik yang agak tersendat waktu sudah sekitar April itu, barang sulit datang ke Bali, produksi kurang, jadi yang datang ke Bali cuma beberapa, sudah habis duluan di distributor, jadi kadang nggak kebagian gitu. Kemudian di saat-saat mulai bulan April Mei itu mulai turun karena barang habis, daya beli masyarakat juga lemah, menurun. Tapi ya masih tidak terlalu anjlok dibandingkan teman-teman yang lain sih. Kita masih bisa bertahan. Masih bagus berarti Indobat. Oh, keren. Oke, kalau sekarang kita ngomong omset ya. Ini angka, tetapi kita nggak lihat per detail. Karena biar juga yang belajar nih minimal yang kalau mau buka apotik tuh kayak gimana sih minimalnya. Oke, kalau kita ngomong omset, range-nya dari antar satu outlet dengan outlet lain rata-rata di berapa? Bulanan? Jauh bedanya, Bli. Jadi antar outlet itu tidak bisa samakan lokasi seperti ini akan sama dengan lokasi lainnya. Nggak sama. Jadi lokasi sangat benar-benar mempengaruhi nilai omset. Iya, benar. Rata-rata berapa deh di Indobat? 200-300 lah. Itu yang high, yang lokasi bagus. Tengah-tengah. Dan tengah-tengah. Oke. Nah, Bro, kan udah sampai akhirnya total 13 outlet. Pasti banyak banget dinamikanya, Bro, sama teman-teman ya kan di manajemen membangun. Yang hari ini nonton kan mungkin juga dia mau nyoba, tapi ya istilahnya aku mau buka satu lah, ya kan. Pengalaman paling beratnya tuh apa? Biar mereka juga terus kira-kira parameternya apa sih? Oke. Jadi pengalaman yang menurut saya berat itu bukan saat membangunnya ya. Jadi yang berat itu ketika kita kena masalah. Nah, ini penting, oke. Kena masalah itu saya mengalami masalah berat itu saat setahun jalan.
dan tahun ketiga kalau nggak salah, tahun ketiga. Jadi tahun setahun jalan itu saya nggak begitu paham regulasi waktu itu, nggak paham regulasi. Sedangkan toko saya sudah buka, sewa toko sudah bayar seperti itu, tapi ada regulasi yang saya belum lengkapi. Jadi waktu itu ada regulator datang, saya pikir saya harus cepat buka ini karena saya sudah bayar sewa, saya harus Argonya udah jalan. Udah jalan. Oke. Jadi akan ada biaya operasional yang harus disisihkan, tapi kalau saya nggak buka dulu, gimana caranya nutupin itu? Datang regulator, ya saya ditegur, segel sebentar, sambil ngurus siapa yang kurang-kurang kayak itu. Itu yang pertama. Waktu itu beratnya itu karena barangnya ini kan hutang dagang. Ya. Hutang dagang itu kita beli ke supplier, kita nggak bayar dulu. Outlet disegel, kita nggak ada pemasukan. Bener. Bingung lah mau bayar. Ya, jatuh tempo mau harus bayar kan? Jatuh tempo harus bayar, sedangkan modal kan nggak ada kayak gitu. Jadi ya waktu itu ngomong juga ke supplier, ini saya ada kasus gini, perlu mengerti, dan syukurnya mereka paham. Kemudian masalah yang kedua ini yang cukup berat saat itu, menerima kenyataan lah yang sulit bagi saya. Apa tuh? Menarik, oke. Jadi kan selain farmasi saya juga ada sumber pemasukan lain, saya trading lah di saham. Oke. Ya, itu sangat menguntungkan. Nah, jadi aset saya semua di sana dulu awalnya. Kemudian itu karena saya high risk taker, saya pilihlah saham-saham high risk dan memang cuan ratusan persen di situ. Tapi usaha saya ini saya nggak tahu ada problem di dalamnya, saya nggak paham karena saya nggak punya Karena dasar accounting, nggak ada manajemen, nggak ada waktu itu, manajernya masih sendiri, belum ada tim ini waktu itu. Jadi saya merasa Indobat tidak baik-baik saja waktu itu, beberapa outlet tidak baik-baik saja. Saya ketemu cerita sama teman, dia kebetulan accounting, tolong dong audit nih, kok kayaknya saya lihat baik-baik saja tapi kelihatan ada masalah gitu. Setelah diaudit, ketemulah akhirnya posisi aset tidak sesuai dengan hutang dagang. Oke. Itu kalau dihitung 2-3 tahun dividen nggak nutup untuk memperbaiki itu. Oke. Jadi saya cuan di saham, saya punya aset dari sana. Mungkin kaget ya, saya pegang uang itu kaget, jadi belanja sembarangan. Tahun itu saya habisin, oh nanti juga ada pemasukan lagi dari apotek, udah tak habisin pakai senang-senang kayak gitu. Di situ jadi pelajaran saya bahwa usaha ini bisa ada masalah gitu, nggak selamanya mulus. Kemudian setelah itu kita audit dan akhirnya saya harus melunasi ini kan, saya jual aset, semua aset sampai kas taraka saya 0 gitu. Habis tuh, modal sahamnya juga habis. Modal saham habis, kas Untuk taraka 0, dialokasikan nutup memperbaiki ini. Indobat. Dan itu belum cukup gitu. Jadi saya dulu jual aset juga, mobil, motor, saya jual kan, saya hobi juga, itu saya habis sudah semua. Dan saya istri untungnya mengerti keadaan saya. Yang paling berat itu adalah bilang sama mertua, Pak saya ada masalah seperti ini gitu. Oh ya udah, namanya usaha wajar gitu, dan keluarga dukung gitu ya, selesaiin gimana caranya gitu. Akhirnya saya dari lihat ketemu masalah, setelah ketemu masalah inilah saya bertemu dengan tim di manajemen, ketemu accountingnya, ketemu bagian legalnya, ketemu pengelola stoknya, ketemu sama HRD-nya, ketemu sama Akhirnya kebentuk tim. Saya ngomong sama mereka, ini usaha saya nggak baik-baik saja. Tolong, jujur dong? Jujur, Oke. nggak baik-baik saja. Tolong bantu saya perbaiki, saya nggak bisa bayar, tapi kalau nanti bisa berhasil, teman-teman semua yang nikmatin. Jadi akhirnya kita perbaiki pelan-pelan. Nah dari sampai sana, setahun 2 tahun saya ngambil dividen pakai perbaiki ini. Akhirnya tahun ini sudah selesai dan ya karena tahun depan saya sudah ada penghasilan dan berhasil lagi. Waktu itu ada 2 tahun recovery 2 tahun. berarti? Ya 1 tahun lebih lah kira-kira. 1 tahun lebih? Yang berat itu juga pas anak lahir tapi punya bapak penghasilan 0, itu yang bikin saya. Tapi istri bisa terima ya? Istri bisa terima dan selama itu istri yang meng-cover kebutuhan keluarga. Wih, keren banget istrinya, baik banget. Ya, penting banget nih ternyata sahabat seruput, anak muda yang kalau hari ini mau ngomong usaha. Ternyata bikin usaha itu nggak cuman siap modal, ya kan? Tetapi harus didukung dengan pengetahuan manajemen yang baik. Ya. Kalau enggak, jebol juga. Mau berapapun modal yang kita dapat, yang dikasih orang tua atau dari manapun kita kolaborasi patungan, jebol juga kalau ya itu tadi
nggak punya manajemen yang kuat. Iya. Nah, deh, 5-10 tahun lagi Indobat mau dibawa kemana sih? Impiannya seorang Bro Jagger mau dibawa kemana? Impian saya sih sekarang saya sudah mulai mencoba satu impian saya ke depannya, itu kita ingin bikin distributor untuk intern Indobat dulu sendiri. Jadi supaya kita nggak belanjanya ke distributor lain. Jadi kita bangun distributor sendiri. Khusus distributor farmasi? Khusus farmasi, jadi produk-produknya itu kita beli di distributor sendiri dulu. Jadi masih membangun, masih project pilot lah. Jadi belum running sepenuhnya karena kita masih butuh dana juga di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, selain pengembangan intern di Bali saja, tentu kita akan berusaha untuk kembangkan keluar dengan sumber permodalan dari investor atau bisa IPO juga. IPO keren. Berarti harapannya se-Indonesia. Ya. Di sebuah provinsi manapun kalau ke jalan ketemu udah warnanya hijau dan orange ini, Indobat. Iya. Oke. Nah, kenapa namanya Indobat? Kan banyak nama. Kenapa dulu waktu itu terinspirasi namanya Indobat? Saya terinspirasi dari grupnya Salim. Oke. Indofood, Indo-Indo Ya. itu semuanya. Ya. Ya kan berharap suatu saat segede Segede. grup Indofood. Ya. Oke. Nah, Bro, perjalanan hidupnya luar biasa, jatuh bangunnya. Ternyata keluarga juga mensupport. 5-10 tahun ke depan pingin banget suatu saat nanti satu Indonesia ada Indobat kalau bisa IPO. Menarik banget. Nah, sekarang begini. Kalau hari ini yang nonton nih, anak-anak muda pengen banget jadi seorang pengusaha di bidang apapun. Dari versi seorang perspektif Bro Jagger, 3 kata untuk anak-anak muda ini apa? Boleh 4. Gue minta 3, dia mau ngasih 4. Keren banget. Oke, 4. Apa aja? Pertama, Buat tim yang bagus. buat tim yang bagus. Waduh, ya kan? Buat tim yang bagus. Karena itu pengalaman tadi ya. Ya, jadi intinya nggak bisa jadi pengusaha itu Superman sendiri, ya kan? Tetap harus butuh orang-orang yang membantu kita menjadi tim. Ya tadi dibilang Avenger, nggak mungkin menjadi seorang Superman sendiri. Ya, thank you Bro untuk kehadirannya di acara Ngopi Seru, ya kan? Kita doain Bro Jagger bersama tim sukses membangun Indobat. Kita mau dengar nanti Indobat semakin banyak di Bali khususnya, ya kan, outletnya semakin berkembang, semakin maju, tapi jangan lupa ingat BPR. Oke. Kita tutup dengan tos ngopi. Oke. Good luck ya, brother. Terima kasih. Ya, dari tim Ngopi Seru ada oleh-oleh nih untuk bintang tamu. Kaos dari Ngopi Seru. Oke, semoga suka ya, Bro. Terima kasih, Di. Ya, demikianlah hari ini sahabat seruput edisi Ngopi Seru bersama founder dari Indobat, Bro Jagger. Kita doain dia sukses dalam berbagai bidang pengembangan bersama tim Indobat. Bagi saya ingetin, jangan lupa subscribe YouTube channel Rio Christian, ditunggu like dan komennya untuk episode kali ini. Sampai jumpa.